Introducing myself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Intan Salsabila dari kelas 10 MIPA 6. Abu Sofyan mengumumkan kepada seluruh penduduk itu dengan mengatakan, "Saya sudah menyaksikan pasukan besar yang disiapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tak mampu melawannya, tak ada gunanya kita menolak ajakannya. Saya membawakan pesannya, maka dengarlah baik-baik. Barang siapa tinggal di rumah Abu Sofyan, aman. Barang siapa tinggal di rumahnya dan menutup pintunya, aman. Barang siapa masuk masjid, aman." Itulah pesannya. Sampaikanlah kepada seluruh penduduk yang lain yang tidak hadir di sini. Penduduk pun segera memenuhi perintah Nabi. Dari arah utara, pasukan sayap kiri yang dipimpin oleh Zubair bin Awan. Dari arah bawah, pasukan sayap kanan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Dari arah barat, pasukan Ansar dan kabilah-kabilah sekitarnya dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. Dari arah atas, di kaki Gunung Hind, pasukan kaum Muhajirin dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Rasulullah beserta pasukan ini. Dalam suasana yang masih tak menentu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perintah umum, hindari pertempuran dan jangan teteskan darah kecuali sangat terpaksa. Di atas untanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada kaum Quraisy, "Wahai kaum Quraisy, bagaimana menurut pendapat kalian apa yang akan kuperbuat terhadap kalian sekarang?" Mereka pun menjawab dengan serentak, "Yang baik-baik, saudara yang mulia, sepupu dan yang mulia." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Fazhabu fa'angtumut tulaqo," yang berarti, "Kamu boleh pulang sekarang, kamu semua saya bebaskan." Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengampunan massal bagi penduduk Makkah. Pada tahun 10 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berniat melaksanakan ibadah haji dan mengarahkan kepada kaum muslimin agar mengetahui manasik haji menurut syariat Islam. Maka terkumpullah jamaah haji lebih dari 100.000 orang. Peristiwa haji ini disebut Haji Wada atau Haji Perpisahan. Saat berpidato, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan 6 pesannya itu. 1. Beliau tidak dapat memastikan apakah masih akan bertemu pada tahun berikutnya. Kedua, bahwa menumpahkan darah pembunuhan dan mengganggu harta itu haram. Ketiga, suami punya hak atas istri dan istri punya hak atas suami. Keempat, barang siapa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, tak akan sesat selama-lamanya. Kelima, Tuhan hanyalah satu dan asal manusia juga satu, yaitu Adam. Adam dari tanah. Keenam, orang yang paling mulia di sisi Tuhan, yaitu orang yang paling bertakwa. Sekitar 2,5 bulan setelah menunaikan ibadah haji, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menderita sakit. Hari demi hari pun sakitnya semakin parah. Tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghembuskan napas terakhirnya. Islam adalah agama yang mencakup segala segi kehidupan manusia bagi kehidupan di dunia maupun akhirat. Agama Islam sangat menghargai amal soleh manusia dan mendorong manusia untuk berpikir kreatif. Sebab hanya dengan beramal soleh dan berpikir kreatif, setiap umat Islam akan mendapatkan pahala yang baik di sisi Allah. Adapun ajaran Islam yang memotivasi setiap orang maupun masyarakat agar memiliki peradaban tinggi, yaitu Islam sangat menghargai akal, meletakkan akal pada tempat terhormat, memerintahkan manusia untuk mempergunakan akalnya untuk menganalisis keadaan alam. Islam juga mewajibkan setiap laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan di dunia maupun akhirat.
Islam melarang orang bertaklid buta dengan menerima sesuatu tanpa menggunakan akal pikiran untuk menganalisis ataupun membuktikan kebenaran yang diterima. Islam mengarahkan pemeluknya supaya senantiasa menggali segala sesuatu yang belum diungkapkan, melakukan inisiatif dan memberi manfaat bagi kemanusiaan. Islam juga memerintahkan setiap pemeluknya untuk mencari keridhaan Allah dengan semua nikmat yang telah diterima dan menyuruh menggunakan hak-hak atas keduniaan untuk menegakkan ajaran. Islam mengajarkan bagi pemeluknya supaya melakukan pengembaraan untuk menjalin silaturahmi dan bekerja sama dengan bangsa lain untuk membangun peradaban yang tinggi yang menjamin kemaslahatan umat.